Namaku Arya. Aku bukan pendaki profesional. Hanya seorang pria biasa yang menyukai petualangan. 3 tahun lalu, aku, Edo, dan Sinta mendaki Gunung Salak. Tak menyangka, perjalanan itu akan membuka pintu ke dimensi gaib yang tak bisa dijelaskan. Saat itu, hidupku tak pernah sama. Setiap malam, aku mendengar suara aneh dari jendela kamar, seolah memanggilku untuk kembali. Mimpi buruk terus menghantui. Suara langkah kaki, jeritan samar di kejauhan, dan sosok bayangan yang berdiri di antara pepohonan. Aku mencoba melupakan, namun semakin ku coba, semakin dekat mereka datang. Hari ini, aku memutuskan menuliskan kisah ini, bukan untuk mencari simpati, tapi sebagai peringatan. Karena jika kau pernah mendengar bisikan dari arah Gunung Salak, jangan pernah menjawab. Hari itu cerah, langit biru tanpa awan. Aku, Edo, dan Sinta memulai pendakian dari pos Pasir Reungit, rute yang terkenal menantang. Para pendaki lain menatap kami aneh ketika mendengar tujuan kami, jalur Cidahu menuju Kawah Ratu, rute yang katanya angker dan banyak memakan korban hilang. Mitos, kata Edo santai sambil menyalakan rokok. Yang penting hati-hati. Ya, Sinta terlihat sedikit gugup, tapi tetap ikut. Saat kami mulai mendaki, kabut tipis tiba-tiba turun meski matahari masih terik. Semakin lama, kabut itu semakin pekat. Anehnya, suara hutan mendadak lenyap. Tak ada suara burung, jangkrik, atau hembusan angin. Aku berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang mengawasi. Mataku menatap ke balik pepohonan, dan sekelebat bayangan hitam melintas cepat. Edo tertawa kecil. "Kamu takut ya, Ar?" Aku memaksakan senyum. Tapi dalam hati, aku tahu ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Sinta berteriak, jalurnya kok bercabang? Tadi nggak ada jalan ke kiri kan?" Kami saling pandang, tak ada jalur bercabang di peta. Namun kini, ada jalan kecil berbelok ke kiri, gelap dan dipenuhi akar. "Gimana?" tanya Edo. Aku menelan ludah. Entah kenapa, langkah kakiku malah maju, mengikuti jalan gelap itu. Aku melangkah masuk ke jalan kecil itu, seolah ada dorongan tak terlihat yang menuntunku. Sinta menarik lenganku. "Arya, kita nggak boleh lewat sini, jalur resminya ke kanan." Aku berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa? Aku tadi begitu yakin harus ke kiri. Aku menatap Edo. Ia juga ragu, tapi malah ikut mendekat. Siapa tahu ini jalur pintas kan? Lagian seru, kayak petualangan. Sinta menatap kami berdua dengan cemas. Ini bukan petualangan, ini gila. Akhirnya, kami bertiga masuk ke jalur itu. Semakin jauh kami berjalan, semakin gelap hutan di sekeliling. Cahaya matahari seperti tak mampu menembus pepohonan. Anehnya, jejak kaki kami di tanah perlahan menghilang di belakang. Tadi kita lewatin pohon besar itu kan? Tanya Edo tiba-tiba, menunjuk sebuah pohon dengan lubang besar di batangnya. Aku mengangguk. "Iya, kenapa?" "Tapi tadi kita juga lewatin pohon itu 10 menit yang lalu," bisiknya. Aku terdiam. Aku menoleh ke Sinta. Wajahnya sudah pucat. "Kita muter-muter?" tanyanya lirih. Aku mencoba mengeluarkan kompas. Jarumnya berputar tak beraturan. "Kompasnya rusak," desisku. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki cepat di belakang kami. Kami bertiga langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa, hening. Kemudian terdengar suara anak kecil tertawa pelan, namun tak ada wujudnya. "Balik, kita harus balik," pekik Sinta panik. Tapi saat kami berbalik, jalan tadi sudah tak ada. Hanya deretan pohon rapat berdiri menghalangi. Kami terjebak di dalam jalan yang tak pernah ada. Kami berdiri terpaku,
menatap jalan yang tertutup pepohonan rapat. Nafas Sinta mulai tersengal, tangannya gemetar saat menggenggam lenganku. "Kita di mana, Arya?" Aku mencoba tetap tenang, meski dalam hati ketakutan. Ido mulai menyorotkan senter ke sekeliling. Namun cahaya itu ditelan gelapnya hutan. Hanya lingkaran kecil cahaya yang tersisa di tanah. "Ini nggak logis," gumam Edo. "Barusan jalannya masih ada. Sekarang hilang." Aku mencoba mengingat-ingat jalur, tapi setiap sudut terlihat sama. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar menjalar di tanah, dan kabut tebal mulai turun, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Lalu, suara itu datang, pelan, menyusup di antara kabut. "Arya," aku menoleh cepat. "Kalian dengar suara itu?" tanyaku. Edo mengangguk perlahan. "Ada yang manggil nama lo." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara perempuan, mirip suara almarhum ibuku. Aku membeku. "Arya, sini nak, pulang." "Gimana mungkin?" bisikku. "Ibu udah meninggal." Sinta menangis pelan. "Jangan diikutin, Arya. Jangan jawab, jangan jawab." Aku mundur, tapi langkah kakiku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menarikku maju. Suara itu semakin mendekat. "Arya." Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok perempuan berambut panjang, wajahnya kabur, matanya kosong. Ia melayang mendekat, tangan terulur ke arahku. "Ibu!" teriakku spontan. Seketika Sinta menjerit. Jangan lihat matanya. Tapi terlambat. Aku sudah menatap langsung ke mata kosong itu. Gelap, semuanya lenyap. Aku membuka mata perlahan. Dunia di sekelilingku tampak berbeda. Pohon-pohon menjulang lebih tinggi. Daunnya berwarna kehitaman, dan langit berwarna merah kelam tanpa matahari. Kabut hitam pekat menyelimuti tanah, membuatku sulit melihat jauh. "Edo, Sinta," suaraku menggema, tapi tak ada jawaban. Aku berdiri. Tubuhku terasa ringan, namun kepala berdenyut. Kutatap sekeliling sendirian. "Apa? Aku tersesat," bisik. Lalu aku sadar, hutan ini bukan hutan yang sama. Tak ada suara jangkrik, burung, angin, hening mematikan. Dan di kejauhan, kulihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pohon. Mataku memburunya, tapi bayangan itu hilang. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki, pelan, mendekat dari belakang. Aku berbalik cepat. "Sinta," harapku. Tapi bukan Sinta. Itu sesosok tinggi besar. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam pekat seperti asap, bertanduk melengkung ke belakang. Nafasnya terdengar berat, berembus pelan, seperti suara mendesis. Aku mundur perlahan. Sosok itu mendekat, tangannya terulur, dan dari mulutnya keluar suara. "Pulang, pulang, pulang, aku mau pulang," teriakku ketakutan. Sosok itu tertawa pelan. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Di belakangku terdengar suara langkah besar, menghentak tanah, mengejarku. Nafasku memburu. Jantungku hampir meledak. Tiba-tiba di depanku muncul jalan setapak bercahaya, seperti celah kecil di antara pohon. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke arah cahaya itu. Saat aku hampir sampai, terdengar suara bisikan di telingaku. "Jangan percaya cahaya itu." Aku berhenti seketika. Suara itu suara Sinta. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. "Arya, jangan!" Terdengar teriakan Sinta lagi, lebih keras. Aku bimbang. Di depanku cahaya semakin terang. Di belakang suara langkah mendekat. Mana yang harus kupercaya? Aku berdiri di tengah jalan bercahaya itu. Bimbang, cahaya di depanku begitu menggoda. Terasa hangat, seolah memanggilku pulang. Namun suara Sinta di kepalaku menggema, memperingatkan.
Jangan percaya cahaya itu. Langkahku maju, cahaya itu makin terang hingga hampir menyilaukan. Aku melihat siluet rumahku di dalam cahaya itu. Ada ibuku berdiri di beranda, melambai. "Arya, sini nak, pulang." Aku hampir menangis, "Ibu." Namun tiba-tiba, siluet ibuku perlahan berubah. Wajahnya memanjang. Matanya kosong hitam. Senyumnya melebar tak wajar. Tangan yang tadinya melambai, kini menggapai separate mencengkeram. Aku mundur. Napasku tercekat. Bukan ibu. Di belakangku terdengar langkah cepat. Aku menoleh. Dari kegelapan, muncul Sinta. Wajahnya lusuh, bajunya kotor, tapi matanya masih bersinar harapan. "Arya, kesini, jangan ikutin cahaya itu bukan jalan pulang," teriaknya sambil menarik tanganku. Aku ragu, tapi kalau bukan itu jalannya, terus kemana? Edo muncul dari belakangnya, ngos-ngosan. "Kita harus keluar dari lingkaran ini, cahaya itu jebakan." Aku hampir masuk tadi. Aku lihat, ada sesuatu di dalamnya. Aku menatap cahaya itu sekali lagi. Kini kulihat jelas. Di balik cahaya, berjajar bayangan hitam, berdiri menatapku. Mereka diam, tak bergerak, namun aku tahu, mereka menunggu. "Cepat Arya," desak Sinta. Aku akhirnya mundur, meninggalkan cahaya itu. Begitu aku berbalik, jalan di belakang kami terbuka. Sebuah jalur gelap namun jelas terlihat, menembus hutan. "Ini satu-satunya jalan," kata Edo. Kami bertiga melangkah masuk. Namun, saat langkah kami semakin dalam, terdengar suara dari balik cahaya. "Kalian tidak akan pernah pulang." Dan perlahan, cahaya itu padam. Kami berjalan dalam gelap, hanya diterangi senter redup. Tak tahu kemana arah kami pergi. Kami bertiga menyusuri jalan gelap itu, hanya diterangi cahaya kecil dari senter Edo. Di sekeliling, hening mencekam. Pohon-pohon di kanan kiri terasa semakin aneh. Batangnya berkilau samar, seperti urat berdenyut, dan daunnya bergerak tanpa angin. "Ini beneran hutan kan?" bisik Sinta. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Aku menggeleng pelan. "Aku juga gak yakin, Sin." Langkah kami terhenti saat tiba di sebuah lorong panjang. Tanah di bawah kaki berubah seperti batu hitam mengkilap. Dan di dinding lorong terlihat ukiran-ukiran aneh. Bentuknya mirip tulisan kuno, namun setiap kami menatapnya, ukiran itu seperti bergerak. Berubah bentuk, aku ngerasa kita masuk tempat yang bukan buat manusia. Gumam Edo. Tiba-tiba terdengar suara gemericik air. Di ujung lorong terlihat genangan hitam mengkilap seperti kolam kecil. Sinta berjongkok, menyentuh air itu dengan jari. Seketika ia menarik tangannya cepat. Airnya dingin banget, tapi kayak hidup, ucapnya sambil mengusap tangannya yang kini memerah. Tiba-tiba dari dalam genangan itu muncul gelembung besar, lalu pecah, memunculkan sosok tangan kurus dengan kuku panjang mencengkeram tepi kolam. Perlahan, kepala pucat muncul, matanya besar hitam tak berkedip, mulutnya menganga lebar tanpa suara. Sinta menjerit, "Ari, lari!" Kami berlari menyusuri lorong. Langkah kami menggema keras. Dari belakang terdengar suara seretan kuku di batu. Mendekat cepat, nafasku memburu, kaki terasa berat, tapi aku tak berani berhenti. Di depan, lorong bercabang dua, kanan gelap pekat, kiri ada cahaya redup berwarna biru. "Kemana?" tanya Edo panik. Aku menatap dua jalur itu. Lalu terdengar suara bisikan lagi di telingaku. "Jangan pilih cahaya." Aku terdiam. Di belakang, suara mendekat. Di depan, dua pilihan. Aku harus memutuskan, gelap atau cahaya. "Jangan pilih cahaya." Bisikan itu terus bergema di telingaku. Aku memejamkan mata sejenak.
menarik napas dalam. "Arya, cepet!" teriak Edo, mulai panik. Aku membuka mata. "Kita ke kanan, lewat jalur gelap." Edo mengerutkan dahi. "Serius lo? Yang gelap malah? Percaya sama aku," seruku. Tanpa menunggu, aku menarik tangan Sinta dan berlari ke jalur gelap itu. Edo akhirnya mengikuti dari belakang. Langkah kami berat menembus kegelapan. Senter Edo mulai berkedip-kedip, lalu mati total. Sial, baterainya habis. Umpatnya, kami kini benar-benar dalam kegelapan total. Hanya suara langkah kaki kami yang terdengar dan suara langkah lain di belakang kami. Namun suara itu tak hanya satu. Banyak, puluhan, mungkin ratusan. "Cepet, terus jalan!" Aku berteriak. Tiba-tiba terdengar bisikan di kanan kiri kami. Suara laki-laki, perempuan, anak kecil, semua berbisik bersamaan. "Kenapa kamu lewat sini? Baliklah, tak ada jalan pulang. Kami menunggumu." Sinta mulai menangis pelan. "Arya, aku takut, aku takut." Aku menggenggam tangannya erat. "Kita bakal keluar. Aku janji." Tiba-tiba, cahaya redup muncul jauh di depan. Bukan cahaya biru seperti tadi, tapi cahaya hangat kekuningan. Seperti obor, kami mempercepat langkah, berharap itu jalan keluar. Namun semakin dekat, kami mulai melihat bentuknya. Bukan obor, melainkan tengkorak yang menyala di atas tiang-tiang kayu, berjejer membentuk lingkaran. Dan di tengah lingkaran itu, ada sosok berjubah hitam, berdiri membelakangi kami. Edo menelan ludah. "Kita harus ngapain?" Sosok itu perlahan berbalik, dan di balik jubahnya tak ada wajah, hanya rongga kosong hitam pekat. "Kalian sudah terlalu jauh, dan kalian sudah dipilih." Suaranya berat, menggelegar, bergema dari segala arah. Kami bertiga mundur, tapi tiba-tiba dari belakang terdengar suara-suara lain mendekat cepat. Kami terkepung. Aku menarik Sinta dan Edo. "Kita harus lari." Namun sosok itu mengangkat tangan, dan tanah di bawah kami mulai retak, terbuka seperti mulut raksasa. Kami terjatuh, jatuh ke dalam kegelapan. Kami jatuh, jatuh tanpa henti. Rasanya seperti melayang di udara. Namun semakin lama tubuhku terasa berat, terhisap ke dalam. Di sekeliling hanya gelap pekat, tanpa suara, tanpa cahaya. Tiba-tiba aku menghantam sesuatu. Tubuhku terbaring di tanah dingin. Perlahan aku membuka mata. Aku sendirian. Sinta, Edo, panggilku pelan. Tak ada jawaban. Aku bangkit, menatap sekeliling. Tempat ini seperti gua luas, namun dindingnya berdenyut perlahan seperti nadi. Ada cahaya merah samar dari sela-sela dinding, seperti aliran darah. Di kejauhan terdengar suara langkah. Pelan, mendekat. Aku mundur. Dari balik kabut tipis, muncul sosok Sinta. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Sinta," aku mendekat. Ia hanya diam, menatapku kosong. Tiba-tiba, dari balik punggungnya, muncul tangan hitam besar mencengkeram bahunya. Sinta tertarik ke belakang, menghilang ke dalam kegelapan. "Sinta," aku berlari, mencoba mengejarnya. Namun tanah di depanku membelah, membentuk jurang dalam. Dari dasar jurang, terdengar jeritan Sinta. Memanggil namaku. Aku berlutut, tak berdaya. Lalu terdengar suara lain, berat dan dalam. Semua yang masuk tidak boleh keluar. Aku menoleh. Sosok berjubah hitam tanpa wajah itu berdiri di belakangku. "Kenapa kami dibawa ke sini?" tanyaku. Gemetar. Sosok itu mengangkat tangannya. "Karena kalian mendengar panggilan, dan yang mendengar tak bisa kembali." Tiba-tiba
Tubuhku terasa ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Nafasku tercekat. Tubuhku melayang mendekati sosok itu. Namun mendadak, terdengar suara lantang dari kejauhan. "Arya, bangun!" Aku terhenti. Sosok itu menunduk. Suara itu terdengar lagi. "Arya, bangun sekarang!" Cahaya terang menembus kegelapan. Sosok itu mundur perlahan. Suara geramnya terdengar berat. Aku memejamkan mata. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Cahaya itu semakin mendekat, menelanku. Lalu semuanya gelap. Aku membuka mata perlahan. Aku terbaring di tanah basah. Dikelilingi kabut, di atas, sinar matahari samar menembus pepohonan. Nafasku terengah, tubuh terasa berat. "Edo, Sinta," suaraku serak. Dari balik kabut, kulihat Sinta dan Edo berlari ke arahku. Wajah mereka panik, penuh kecemasan. "Arya, syukurlah kamu bangun." Sinta langsung memelukku erat. "Kami kira kamu udah gak bakal bangun." Aku mengerutkan dahi. "Apa yang terjadi? Kita di mana?" Edo menatap sekeliling. "Kita balik ke jalur awal." "Entah gimana. Tadi tiba-tiba kita udah ada di sini. Kamu pingsan. Kami coba bangunin, tapi kamu kayak ditarik sesuatu." Aku bangkit pelan. Masih limbung. Namun ada yang aneh. Dinding hutan ini tak sama. Pohon-pohon di sini terlalu tinggi dan terlalu gelap. Tak ada suara burung, jangkrik, bahkan angin. "Kita beneran udah keluar?" tanyaku, ragu. Sinta menggeleng pelan. "Aku gak tahu, tapi aku merasa ini belum selesai." Tiba-tiba, terdengar suara peluit dari kejauhan. Suara seperti penjaga pos. "Itu suara orang." "Seruido, ayo!" Kami bertiga berlari mengikuti suara itu. Namun semakin lama kami berlari, suara peluit itu menjauh. Menjauh. "Aneh, kok suaranya malah makin jauh?" desahku. Tiba-tiba suara peluit itu berhenti dan diganti suara tawa. Pelan, serak, mengerikan. Kami berhenti. Di depan kami berdiri sosok pria tua memakai topi lebar dengan wajah ditutupi kain hitam. Di tangannya menggenggam peluit. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Dari balik kain hanya ada lubang hitam besar, seperti pusaran. "Sudah terlambat. Kalian sudah di sini." Suaranya serak, bergema. Tanah di bawah kaki kami mulai retak lagi. Kabut mengelilingi, menelan sekeliling. Aku menggenggam tangan Sinta dan Edo erat. Apapun yang terjadi, kita tetap bersama. Sosok itu mendekat. Dari pusaran wajahnya terdengar bisikan-bisikan gaib. Dan di sekeliling kami, bayangan-bayangan hitam bermata merah mulai muncul satu persatu. Mendekat perlahan. Kami berdiri terpaku, saling menggenggam erat. Bayangan-bayangan hitam bermata merah mendekat dari segala arah, melingkari kami. Sosok pria bertopi dengan wajah pusaran itu tetap berdiri diam. Namun dari pusaran itu muncul suara-suara bisikan, ratapan, dan tangisan. "Apa maunya dia?" bisik Sinta ketakutan. Aku mencoba berpikir cepat. Ingatanku berputar ke semua kejadian aneh sejak pertama masuk jalur itu. Ada pola. Ada yang mengarahkan kami ke sini. Sosok itu mengangkat peluitnya perlahan. "Waktumu sudah habis." Peluit itu ditiup, namun tidak terdengar suara peluit, melainkan jeritan keras memekakkan telinga. Tanah bergetar. Pohon-pohon di sekitar kami mulai melengkung, seolah tertarik ke dalam pusaran. "Kita harus pergi dari sini," seru Edo. "Tapi kemana?" Tak ada jalan keluar. Semua tertutup bayangan hitam. Aku memejamkan mata, mencoba mendengar suara lain. Sesuatu, petunjuk. Lalu samar, aku mendengar bisikan dari dalam diriku sendiri. "Kuncinya
adalah nama. Aku membuka mata cepat. Nama? Apa maksudnya? Aku menatap sosok bertopi itu. Siapa namamu? Teriakku. Sosok itu mendongak perlahan. Pusaran di wajahnya berhenti berputar sesaat. Bayangan-bayangan hitam berhenti mendekat. Aku mendekat selangkah. Kau siapa? Sebutkan namamu. Suasana mendadak hening. Lalu terdengar suara dalam. Berat, aku tidak punya nama. Saat itu, pusaran wajahnya mulai mengecil. Berputar semakin cepat. Bayangan-bayangan berteriak, menutup telinga mereka, menghilang satu persatu. Sosok itu mengangkat tangannya ke arahku. Karena kau sudah bertanya, kau harus jadi penggantiku. Tanah di bawahku membuka lebar, menyeretku masuk. Sinta dan Edo mencoba menarikku, tapi kekuatannya terlalu besar. Arya! Teriak mereka berdua. Ku terhisap. Suara mereka makin menjauh. Sebelum semuanya gelap, terdengar satu suara terakhir. Kini giliranmu. Menjaga pintu, gelap sunyi. Hanya terdengar detak jantungku sendiri. Perlahan, aku membuka mata. Aku berdiri di sebuah ruangan luas, berwarna hitam pekat. Di sekelilingku, hanya ada pintu-pintu kayu berjejer. Ratusan, bahkan ribuan, mengelilingiku. Di tengah ruangan berdiri kursi tua. Di atasnya, terdapat peluit yang sama seperti milik pria bertopi tadi. Aku mendekat. Suara pelan terdengar. Suara pria tua itu. Kau sudah dipilih. Kini kau penjaga pintu. Setiap pintu menghubungkan dunia ini ke dimensi lain. Jangan pernah membiarkan mereka keluar. Aku menggeleng. Aku nggak mau. Aku hanya mau pulang. Aku nggak mau di sini. Tiba-tiba semua pintu bergetar pelan. Dari celah-celahnya muncul cahaya merah, bisikan, dan tangan hitam mencakar keluar. Suara itu terdengar lagi. Kalau kau tak jaga, mereka akan keluar ke dunia manusia. Aku mundur. Aku nggak bisa. Peluit itu tiba-tiba melayang pelan, jatuh ke telapak tanganku. Berat, seolah punya beban ribuan tahun. Di salah satu pintu, terdengar suara Sinta dan Edo. Mereka mengetuk keras, memanggilku. Arya, bukain. Kami di sini. Aku mendekat ke pintu itu. Sinta, Edo, kami nemuin jalan keluar. Cepat buka pintunya. Tanganku gemetar memegang gagang pintu. Tapi, dari balik pintu itu, terdengar bisikan lain. Itu bukan mereka. Jangan percaya. Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Arya, cepat. Suara Sinta dan Edo makin keras. Namun bisikan itu semakin mendesak. Kalau kau buka, mereka semua akan bebas. Dunia akan hancur. Tanganku menggenggam gagang pintu erat. Aku harus memilih, membuka, atau menjaga. Dan dari semua pintu di sekelilingku, satu persatu mulai bergetar lebih keras. Suara-suara lain mulai memanggil, buka, buka. Aku menutup mata. Tanganku menggenggam gagang pintu semakin erat. Suara di balik pintu semakin keras, memekakan telinga. Suara Sinta dan Edo terdengar jelas, memohon-mohon. Arya, tolong, buka. Tapi di antara suara mereka, terdengar gumaman aneh. Suara berlapis, seperti suara lain menyamar. Aku menarik napas panjang. Apa itu benar mereka? Atau peluit di tanganku mulai bergetar, terasa panas. Suara pria tua itu kembali terdengar. Jika kau buka, mereka semua akan bebas. Dimensi ini akan menelan dunia. Tugasmu hanya satu, jaga pintu. Aku menunduk, hatiku berkecamuk. Aku ingin menyelamatkan Sinta dan Edo, tapi aku juga tahu, jika salah membuka, semua akan berakhir. Arya, kami di sini, tolong. Jerit suara Sinta lagi. Kali ini terdengar seperti menangis. Air mataku mengalir. Maafkan aku. Dengan gemetar, aku melepaskan genggaman pintu.
Aku mundur perlahan. Aku gak bisa, bisikku. Tiba-tiba, semua pintu bergetar keras. Peluit di tanganku bersinar terang. Dari celah pintu, muncul cahaya merah pekat, asap hitam merembes keluar. "Jangan buka!" aku berteriak. Aku meniup peluit itu sekuat tenaga. Suara nyaring menggelegar, membuat semua pintu berhenti bergetar. Perlahan, cahaya-cahaya merah padam. Asap hitam tersedot kembali. Ruangan itu tenang kembali. Hening. Peluit di tanganku retak, pecah berkeping. Semua pintu kini tertutup rapat. Tak lagi bergerak. Aku terduduk lemas. Nafasku berat. Apa aku berhasil? Namun dari belakang terdengar suara berat, dingin. Aku menoleh. Sosok pria bertopi itu berdiri di sana. Wajahnya kini menyerupai wajahku. "Kau sudah mengambil tempatku. Kini aku bebas." Seketika dia menghilang ke salah satu pintu. Pintu itu tertutup sendiri. Aku menatap ke depan. Semua pintu kini diam. Dan aku sadar, aku sekarang penjaga pintu selanjutnya. Tak ada jalan pulang, tak ada jalan keluar. Hanya aku dan ribuan pintu menunggu. Dan suatu hari nanti, pintu itu akan terbuka lagi. Di kaki Gunung Salak, sekelompok pendaki menemukan tenda kosong. 3 nama terdaftar di buku pendakian: Arya, Edo, dan Sinta. Namun hanya 2 jasad yang ditemukan, Sinta dan Edo. Di catatan harian Sinta yang ditemukan, tertulis satu kalimat terakhir sebelum menghilang. "Kalau kalian mendengar suara dari hutan, jangan pernah jawab." Dan sampai hari ini, dari dalam hutan Gunung Salak, kadang terdengar suara peluit, diiringi bisikan memanggil nama.